Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Malam hari ini tidak yang terlewatkan, biarlah kasih Tuhan, biar lepaskan Tuhan. Biar setiap kami yang datang di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan yang mengubahkan segenap hidup kami Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab kami hidup bukan karena perkataan dunia, tapi kami hidup karena perkataan Tuhan. Karena itu nyatakan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh hikmat dan wahyu menguasai kami, supaya kami dapat mengerti dengan benar setiap kehendak Tuhan. Dan kami dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Thank you Lord. Intervensi kuasa Roh Kudus yang mengambil alih semuanya. Setiap hal yang bukan daripada Tuhan enyah dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami menawan pikiran perasaan kami hanya kepada Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam berkat nama Yesus yang terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Saya mulai tangan-tangan yang bersuka cita. Haleluya. Biasa kalau momen liburan sukacitanya luar biasa saudara. Ya, saya tahu bahwa anugerah Tuhan yang membuat kita bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini saya bersyukur di hadapan Tuhan. Kesempatan diberikan Tuhan sampai detik ini Tuhan masih mempercayakan saya untuk tetap ada di ladang Tuhan. Bahkan lewat kepercayaan gembala dan seluruh pimpinan yang ada di tempat ini mempercayakan kami untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaannya. Ya. Dan sedikit perkenalan diri saudara, sebenarnya saya mau cuma perkenalkan Yesus saja saudara. Ya, yang lebih penting Yesus yang dikenalkan. Ya. Nama saya Weni Calvin Sambuaga. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2, tidak bisa dibalik saudara ya. Istri saya 1, anak saya 2. Yang satu yang paling gede udah umur 15 tahun. Ya sedikit aja itu perkenalan dan saya sini diundang ke sini untuk menyatakan Yesus. Haleluya. Amin. Siap terima firman Tuhan? Saya percaya di sini ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini yang sedang dibunuh oleh Satan adalah itu. Rasa cinta, rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu sementara dia beribadah sih beribadah, tapi gairah untuk cari Tuhan itu udah kadangkala hilang. Itu jadi langka di gereja. Tapi saya tahu jemaat Tuhan ada di sini adalah orang-orang yang mencari Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Kalau engkau mencari Tuhan, pastikan engkau ketemu rajanya. Jika engkau sedang mencari kerajaan Allah, pastikan engkau ketemu rajanya. Haleluya. Amin. Ya, jangan cuma kejar fasilitasnya, tapi ketemu hatinya Tuhan. Bicara tentang kehendak Tuhan. Karena ketika engkau dapatkan kehendak Tuhan, maka engkau akan menjadi generasi, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang enggak sembarangan. Dimanapun engkau berada dalam panggilan hidupmu, engkau sebagai pelayan Tuhan, bahkan engkau ada di marketplace, engkau akan dipakai Tuhan untuk memberi dampak kerajaan. Yang setuju katakan amin. Dan hari ini saya mau katakan pastikan hidupmu ketemu Tuhan. Ya, kalau saudara cuma ketemu dengan pendeta, saudara pasti kecewa, apalagi ketemu saya saudara. Ya. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, saya pastikan saudara tidak akan kecewa. Karena segala pergumulan, segala bebanmu, Tuhan yang lebih tahu. Dan dia sanggup melakukannya. Dia sanggup menyelesaikannya atas hidupmu. Haleluya. Hari ini saya ingin bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kita mau buka di dalam kitab Keluaran. Haleluya. Keluaran pasal yang ke-32. Perjumpaan yang mengubahkan. Ya, saudara tahu pasti kisah ini tentang di mana pergumulan Yakub dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, Kejadian 32 ayat 22. Haleluya. Kita baca bersama saudara yang bawa handphone suci, Alkitab, manual book. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri, menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita baca ayat agak panjang saudara ya, tapi gak apa-apa kita baca kisah ini saudara, pergumulan Yakub dengan Allah. Mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, pergumulan Yakub dengan Allah. 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing.
Ya, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah di hadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Haleluya, silakan duduk saudara. Ini satu kisah yang sangat luar biasa. Saudara tahu Yakub? Tahu Yakub kan? Amin. Ya, siapa Yakub saudara? Ada yang tahu arti Yakub? Ada yang tahu arti Yakub? Wah, penipu. Keren, ada yang tahu di sini. Ya, arti Yakub penipu, tapi justru perjumpaan dengan Tuhan mengubah segalanya. Orang yang disebut penipu, tapi jadi Prince of God, jadi pangerannya Tuhan, jadi Israel. Ini satu hal yang sangat luar biasa, betul nggak? Saya tahu kita punya latar belakang yang berbeda di tempat ini, amin. Saya tahu kita punya latar belakang. Saudara yang datang di sini punya dengan begitu banyak hal mungkin yang terjadi dalam hidupmu, bahkan membentuk hidupmu sampai hari ini. Tapi hari ini dengar baik, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah perspektifmu. Ya, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah arah hidupmu, sama seperti Yakub. Ya, dari awal dia menerima janji Tuhan, ya, dia menerima hak kesulungan, itu hasil dari tipu, saudara. Ya, dia kolaborasi dengan emaknya, memang power emak-emak berat luar biasa. Ya, sampai hari ini the power of emak-emak memang sangat diakui, saudara. Ya, dia kolaborasi dengan emaknya, saudara. Akhirnya dia berhasil menipu kakaknya, siapa namanya? Esau, mantap. Ya. Dia berhasil menipu kakaknya sampai saudara dia bisa menerima hak kesulungan, walaupun itu sudah janji Tuhan. Tapi prosesnya salah. Ya. Tapi inilah yang melekat, karena Yakub artinya penipu, inilah identitas yang melekat dalam dirinya sampai dia lari dari rumahnya, dia pergi ke rumah Laban. Tahu enggak? Ya. Si penipu ketemu raja tipu, saudara. Ya. Kalau Yakub itu namanya penipu, ya, dia lari ke rumah Laban. Itu raja tipu, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Selama dia ada di rumah Laban, tipu menipu terjadi di sana. Wah, haleluya. Memang kalau kita lari, kita jadi hidup menjadi orang yang penuh dengan kepalsuan. Dimanapun ada banyak kepalsuan kita temui. Kalau kita hidup di dalam dunia, kita akan ketemu dengan dunia, bahkan akan lebih bobrok lagi, saudara. Bahkan orientasi diri kita akan kemas dengan sebaik-baiknya. Bahkan justru kita akan menjatuhkan orang-orang di sekitar kita, entah siapapun orang terdekat. Bayangkan mertuanya sendiri juga. Luar biasa, saudara. Ya, tapi hari ini saya mau katakan, perjumpaan dengan Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Amin. Apa artinya Sungai Yabok? Next slide. Ya, Sungai Yabok itu bicara tentang pengosongan. Ya, artinya tempat pelepasan. Ya, setiap kita kadangkala di bawah Tuhan ada di posisi seperti ini, saudara. Yakub ada di tepi Sungai Yabok. Yabok itu bicara tentang pengosongan, ada di titik nol, bicara tentang pelepasan. Ketika engkau datang dari Tuhan, Tuhan mau engkau lepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak hal kita bisa main kesan, saudara, kepada orang lain. Bahkan saudara, saya di tempat ini, saya di depan saudara, saya bisa main kesan dengan saudara. Ya, apalagi saya pembicara. Bahaya. Jangan sampai kita jadi gereja yang cuma main kesan tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Saya dibentuk Tuhan dengan hal yang sangat luar biasa. Saya kadang bicara banyak, begitu keras soal kebenaran, karena didikan Tuhan begitu keras dalam diri saya. Tapi justru membawa kepada kebenaran, membawa hidup yang mengalami percepatan kedewasaan. Proses kehidupan yang gak gampang. Saya tahu apa artinya namanya puasa terpaksa, saya tahu, saudara. Mungkin saudara masih lihat saya masih imut-imut ya. Ya, masih poco-poco, saudara. No, tapi Tuhan didik saya, saudara.
Saya tahu apa namanya yang kekurangan. Tuhan proses kami dalam pelayanan dan saya harus mengandalkan Tuhan. Jadi ketika saya nyanyi ini, ya, satu-satunya yang kuandalkan. Saya tahu itu bagaimana mengandalkan Tuhan. Amin. Kadang-kala kita cuma tahu nyanyi, tapi kita tidak bisa mengalami. Gereja harus mengalami Tuhan. Setuju, katakan amin. Kalau gereja nggak mengalami Tuhan, gereja akan gagal. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan sedang melepaskan kuasa supernaturalnya. Yang mustahil akan menjadi mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mau hidup di dalam Tuhan atau tidak? Tadi pagi saya bahas tentang bicara tentang pergerakan supernatural. Manifestasi kuasa supernatural. Apalagi orang GS dia bicara tentang pergerakan roh supasi. Tapi pertanyaannya, sampai detik ini apakah engkau masih mengalami hal yang sama? Hari ini saya mau katakan, dengar generasi Tuhan, dengar umat-umat Tuhan. Saatnya tiba, ya. Gereja menjemput takdir ilahinya. Apa itu takdir? Itu ketentuan Tuhan. Amin. Apa takdir Tuhan atas gereja? From glory to glory. Sama-sama katakan, from glory to glory. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itulah takdir. Bicara kemuliaan bukan soal banyak uang, no. Ya. Bicara berjalan dalam kemuliaan bukan soal engkau dapat posisi yang terbaik. No. Karena di dalam kekristenan beda cara pandangnya. Dunia bilang kalau untuk menang, ya engkau harus punya posisi yang baik. Kemenangan bagi dunia beda dengan kemenangan orang percaya. Karena kemenangan orang percaya bukan soal posisi. Setuju, katakan amin. Kemenangan orang percaya bukan soal posisi tapi melakukan kehendak Bapa. Wow, haleluya. Kalau sudah mengerti hal ini, Yesus dibilang gagal loh. Dunia melabel Yesus gagal, 12 murid lari semua kok. Tapi Yesus membuat semuanya menjadi baru. Karena itu tidak ada jalan kemuliaan selain salib. Amin. Hari ini kalau engkau sementara dibentuk Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan buka mata saya. Supaya saya bisa melihat kehendak Tuhan. Karena setiap persoalan yang terjadi atas hidup bukan karena Tuhan marah. Ya, bukan karena Tuhan gak senang, karena Tuhan sedang mendidikmu. Karena itu minta Tuhan celikan mataku. Pertajam pendengaranku. Supaya aku bisa mengetahui apa yang jadi maksud Tuhan di balik semua proses yang terjadi. Tuhan izinkan selama Yakub tidak bertobat, proses demi proses terjadi, tipu menipu terjadi, saudara. Selama engkau tidak mengalami perjumpaan yang mengubahkan, proses di mana engkau jatuh bangun dalam kehidupan pengiringanmu itu akan terus terjadi. Pastikan setiap saat saya mau katakan, gereja harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Karena penyembahan itu di mana saja engkau bisa lakukan. Penyembahan bukan milik gereja, penyembahan bukan milik organisasi. Penyembahan itu milik Yesus. Sepi amennya. Saudara nyembah siapa? Penyembahan bukan milik organisasi, penyembahan bukan milik gereja, tapi penyembahan milik Yesus. Setuju, katakan amin. Amin. Karena itu ekspresi tertinggi dari penyembahan apa, saudara? Bukan soal nyanyian yang bagus, walaupun malaikat bernyanyi, betul enggak? Serafi menyanyi memuji Tuhan, itu bagian dari penyembahan. Tapi ekspresi tertinggi bukan di situ. Ekspresi tertinggi adalah ketaatan. Yang setuju katakan amin. Karena banyak orang nyanyi tapi memberontak. Artinya memberontak ketika Tuhan bilang lakukan kebaikan. Kau berontak di jalan Tuhan. Betul enggak? Banyak orang Kristen nyanyi hari ini, nyembah Tuhan. Kadang-kala membuat setan minder, saudara. Haleluya. Amin. Ketika lihat di gereja, apa lihat, wah Pak Weni pakai jas. Malaikat aja bisa minder lihat saya. Tapi kalau kelakuan saya di luar sana gak berubah, gak mencerminkan anak Tuhan, setan pun bisa minder lihat saya. Saya aja gak seperti dia, mungkin setan bisa seperti itu. Saya bilang contohkan diri saya aja supaya gak ada yang tersinggung. Haleluya. Amin. Karena itu penyembahan itu harus terjadi dimanapun. Setuju, katakan amin. Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Amin. Ya, karena esensi dari penyembahan apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, toh? Betul apa betul? Esensi penyembahan menyukakan hati Tuhan. Karena itu, setiap apapun yang kau lakukan, itu adalah tindakan penyembahan. Kalau engkau melakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau sedang bekerja, bekerjalah dengan integritas. Karena itulah pelayanan, itulah penyembahanmu. CCTV kantor terbatas mengontrolmu. Tapi CCTV surga tidak pernah terbatas melihatmu. Halo? Kayaknya jadi hening, saudara. Jangan curiga dengan saya, saudara. Amin. Amin. Ya, saya tidak datang untuk menggurui saudara. No.
Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. No. Saya datang untuk sama-sama kita berbagi untuk maju di dalam Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Haleluya. Dan saya tidak di-endorse hari ini. No, tidak ada endorse. Saya tidak pernah di-endorse oleh gembala dan seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di sini. Apalagi sempat ngobrol dengan Pak Simon tadi. Tidak ada endorse, saudara. Saya hanya bicara apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini. Karena saatnya gereja harus berjalan dalam integritas. Supaya jemaat Tuhan yang ada di CWS ini menjadi berkat. Dunia bisa lihat dia benar-benar ini anak Tuhan. Kalau bicara teori, dunia ini terlalu banyak teori, saudara. Bicara firman terlalu banyak. 2 tahun kita diterpa dengan pandemi, saudara. Kalau saudara mau cari khotbah, mau cuma mengenakan tadi, searching aja di Google, keluar semua. Ya. Tapi dunia sedang mengalami yang namanya krisis keteladanan. Gereja yang harus hadir di sini, setuju katakan amin. Gereja yang harus hadir di sini, memberi teladan. Karena panggilan kita memberi dampak. Awal dampak yang diberikan Yakub, aduh dia datang di keluarga yang ya bapaknya suka tipu. Jadi hal yang sama dilakukan. Tapi ketika di Yabok saudara tahu apa yang terjadi. Tuhan mengubah hidupnya. Haleluya. Konsep kekristenan itu benar. Next slide. Ya, harus dilihat dari nilai hidup, cara hidup, apa lagi saudara. Ini agak kecil saya lihat. Dan tujuan hidup. Itu akan dilihat di sini saudara. Kekristenan itu dilihat dari nilai hidup. Engkau punya value enggak? Cara hidupmu seperti apa? Tujuan hidupmu apa? Haleluya. Kehidupan yang tragis itu karena kalau kita enggak punya tujuan. Rick Warren pernah bilang seperti itu. Hidup tanpa tujuan, wah hancur saudara. Karena itu ketika kita punya tujuan Tuhan, itu yang menggerakkan kita untuk terus exciting dan terus mau melayani Tuhan. Ya, saatnya ada kebangkitan roh. Tadi saya bilang, gereja akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Takdir gereja, itulah ketentuan Tuhan. Bahwa gereja akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini bukan soal finansial, bukan soal itu. Walaupun ada berkatnya nanti saudara. Tapi bicara di mana? Kemuliaan itu bicara ketika engkau bisa menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam hidupmu sesuai dengan cara Tuhan. Itulah kemuliaan. Amin. Kayaknya sepi nih. Amin. Haleluya. Ketika engkau bisa menyikapi semua persoalan dalam hidupmu sesuai dengan cara pandang Tuhan. Itulah kemuliaan. Karena ada banyak orang Kristen. Namanya Kristen tapi gak bisa. Persoalan kecil aja dia muntaber. Tahu muntaber? Tahu toh? Apa itu muntaber? Apa itu Pak Jim? Mundur tanpa berita. Haleluya. Banyak kali terjadi seperti itu. Cuman masalah kecil dia gak bisa selesaikan. Dia gak bisa memanage hatinya, pikirannya sesuai dengan Tuhan. Ya di sini sih gak ada, tapi di mana-mana banyak. Saya ini sedikit kesaksian, sedikit biografi saya banyak penginjilan saudara. Ya, kami ada di wadah penginjilan yang namanya New Jerusalem Evangelism. Kami menginjil dari Sabang sampai Merauke, bahkan hari-hari ini Tuhan sedang bawa ke luar negeri saudara. Kemarin tim kami yang lain itu baru pulang dari Amerika. Ada banyak hal yang terjadi. Saudara kalau bicara manifestasi mujizat yang terjadi ketika kami bikin KKR, manifestasi yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan tuli mendengar. Itu manifestasi banyak terjadi, tapi bukan itu jadi kebanggaan. Tapi ketika kebanggaan berapa tahun kemudian saudara. Ini karena penginjilan ini udah 24 tahun saudara. Ketika ketemu di satu tempat, ketemu Pak Pendeta. Puji Tuhan, siapa yang gak kenal saudara? Tahu gak Pak, waktu KKR di sini, waktu KKR di sini. Saya dilawat Tuhan dan sekarang jadi hamba Tuhan. Itu luar biasa saudara, amin. Bukan karena mujizatnya Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan mujizat kok. Kalau bicara pelepasan terjadi, kami bukan satu kebanggaan karena Tuhan pasti bela. Dimana ketika kami memberitakan firman, pasti Tuhan bela firmannya. Apalagi kami menghidupi firman, pasti Tuhan akan bela hamba-hambanya yang menghidupi firman. Setuju katakan amin? Amin. Jadi tidak usah bangga dengan segala hal itu. Tidak usah bangga dengan hal itu. Yang layak terima kemuliaan cuma Tuhan. Sepi nih amin saudara. Amin. Saya semangat sekali beritakan firman Tuhan. Karena saya sedang bukan jual obat di tempat ini. Yang pasti bukan semua. Ya, saya nggak jual obat. Tapi saya sedang memberitakan kebenaran yang tidak bisa tertandingi dengan apapun. Saya sedang bicara tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Yang mampu melakukan segala perkara atas hidupmu. Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Tuhan sanggup. Amin. Next slide. Perjumpaan dengan Tuhan ini akan mengalami ini saudara. Yang pertama, paradigma diubah.
Oh, kebenaran jangan jadi lawan. Tapi apa? Harus dijadikan kawan. Ketika kebenaran menjadi lawanmu, engkau akan tersiksa. Kalau di Wahyu bilang ada di tengah-tengah, enggak panas, enggak dingin. Dilepehin, saudara. Betul enggak? Betul apa betul? Ya, gereja harus ada punya prinsip. Tuhan itu enggak ada di tengah-tengah. Kalau ada 0 sampai 10, dia enggak ada di angka 5. Ya kalau 0, 0, kalau 10 ya 10. Amin. Pilihan ada di tanganmu. Ketika engkau menentukan pilihan yang terbaik, surga akan menghargai keputusanmu. Dan ingat, ketika surga terbuka atas hidupmu, maka perkenanan Tuhan datang. Siapa sih orang yang berkenan dan tidak pernah ditolong Tuhan? Yang namanya perkenanan, favor Tuhan datang atas hidupmu. Engkau akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan kemuliaan demi kemuliaan akan mengikuti langkah-langkahmu. Dampak kebenaran terjadi. Engkau tidak akan menjadi sandungan, tapi engkau akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selama kita hidup di dalam kepalsuan, kebenaran akan menjadi lawan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kepalsuan dalam hidupmu. Kadang-kala kita jadi orang Kristen suka main kesan toh. Saya bisa tipu saudara ketika saya main kesan, saya bawa firman. Tapi saya nggak bisa menipu Tuhan yang saya sembah dan saya layani. Hari ini koreksi hidupmu masing-masing. Apakah engkau berkenan di hadapan Tuhan? Kalau firman Tuhan ini datang dengan keras kepadamu, bukan karena Tuhan marah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang kukasihi. Ya, karena orang yang dikasih, dia akan tegur dan dia hajar, saudara. Kita nggak dihajar, kita cuma lagi ditegur Tuhan. Biarkan firman kan bermata dua, bagaikan pedang. Dia akan memisahkan setiap bentuk kedagingan dalam hidup kita. Dia pisahkan itu, saudara. Karena semua kedagingan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita, ingat kita hidup di tubuh daging. Masih napak kok, sama kita sama-sama berjuang kok. Tidak ada yang support, kita sama semua. Yang membedakan saya ada di sini, saudara ada di bawah. Tapi kita perjuangan yang sama, kita punya medan yang sama. Ya, masih napak. Tapi saya mau katakan kita punya Tuhan yang sama. Artinya kalau Tuhan bisa tolong kami hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga bisa tolong saudara. Haleluya. Coba lihat samping kiri, samping kanan. Yakinkan dia dengan tatapanmu, ada Tuhan bersamamu. Tatap saudara, jangan tengok saya. Amin. Coba lihat samping kiri. Yakinkan dia, kalau boleh tepuk, bro, sis, Tuhan besertamu. Amin. Haleluya. Jangan curiga sama saya saudara ya. Nanti kalau saudara curiga, kita bisa selesaikan di depan nanti. Haleluya. Amin. Ya. Jika tidak mengalami perubahan paradigma, maka kita akan gagal paham terhadap kehendak Tuhan. Ya. Kita akan jadi gereja yang gagal paham. Bahaya loh. Karena kekristenan bukan cuma bicara soal iman, tapi pembaharuan budi. Betul? Roma 12. Berubahlah oleh pembaharuan. Pembaharuan apa saudara? Body. Body aja yang diurus. Haleluya. Gimana favor Tuhan datang buat kita? Kalau body aja yang diurus. Enggak salah sih kita urus body. Ya? Enggak salah. Tapi kalau orientasimu cuma di situ, enggak bertumbuh-bertumbuh saudara. Ya? Giran urus body bisa seharian. Dandan 2 jam kalau perlu. Ibadah 1,5 jam. Lama sekali ini pendeta ini. Di sini sih enggak. Di tempat lain yang pernah kami jumpai. Tapi saya takutkan lagi ngumpul di sini. Saya tidak bermaksud menyindir tapi menyinggung saudara. Berbahagialah engkau yang tersinggung dan bertobat. Amin. Oh haleluya, kalau saudara tersinggung, ya jangan halangi saya, nanti jalan pulang saya ada. Pak Jim tolong saya Pak Jim ya. Ya amankan saya. Haleluya. Ya tapi saya ingin menyatakan ini. Saya lebih terus terang untuk menyatakan firman. Karena saatnya saudara, dunia ini sedang didesain dengan begitu berbagai macam cara. Setan mendesain dunia ini untuk memberikan tekanan atas gereja. Kalau kita nggak kuat, ya kita nggak kuat di dalam firman-Nya. Ya, Hosea bilang umatku binasa karena tidak berpengetahuan akan firman. Kalau kita nggak punya firman, kita akan disesatkan oleh Satan. Kita akan gagal paham. Ketika pergumulan diizinkan Tuhan terjadi, kita bilang Tuhan lagi nggak sayang sama saya. Tuhan tega dengan saya. Tuhan gak peduli dengan saya. Dia gak tahu saya lagi berat.
Dia nggak tahu saya lagi susah. Kok Tuhan masih lagi, udah belum selesai masalah satu datang. Akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Sorry saya harus bilang begini, ingat Mazmur Asaf pernah komplain sama Tuhan. Mazmur Asaf yang hari-hari di bait Tuhan, hari-hari nyembah Tuhan. Mazmur 7:3 kalau nggak salah itu ya. Dia komplain, apalagi kita. Berapa jam dalam sehari kita nyembah Tuhan? Paling seminggu sekali. Kalau 3 kali sehari lebih kayak seperti Daniel ya Pak Jim ya. Ya, Daniel cuma doa makan pagi, makan siang dan makan malam. Enggak seperti itu. Hubunganmu harus senantiasa terjaga di hadapan Tuhan. Haleluya. Next slide. Saya akan berlama di sini saudara. Ya, perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah identitas kita. Sama-sama katakan identitas. Penting, tadi saya udah sentil. Dari Yakub yang namanya penipu menjadi apa? Menjadi Israel, the Prince of God. Sangat jauh loh, penipu jadi pangerannya Tuhan. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi hidupmu, karena mungkin engkau lahir dalam keluarga yang mungkin yang hancur. Sehingga ada banyak justifikasi yang terarah atas hidupmu, engkau gak bisa dipakai Tuhan. Engkau gak layak lagi. Banyak kali begitu kan? Engkau miskin, engkau gak pinter, engkau gak layak dipakai Tuhan. Itu kadang kala ketika kita kita gak bisa memilih kan? Terlahir di keluarga yang seperti apa? Kalau bisa memilih, saya akan milih. Saya akan lahir di keluarganya Jokowi. Keren toh. Tapi kita gak bisa memilih seperti itu, betul gak? Mungkin kita terlahir di keluarga yang mungkin tidak ada di dalam bayangan kita. Mungkin membayangkan aja udah susah saudara. Sampai dunia bilang engkau gak bisa dipakai Tuhan. Mana mungkin dipakai Tuhan. Tapi saya mau katakan kasih Tuhan besar atas hidup kita. Setuju katakan amin. Manusia adalah objek kasih Bapa. Amin. Ada banyak ciptaan Tuhan di dunia ini, tapi dia memilih engkau. Seri seperti ini, sudah tahu seri seperti ini. Dikasihi Tuhan loh. Berdosa dia tebus, bukan dia buang. Seindah-indahnya malaikat. Saya bisa mengutip satu perkataan seorang mentor saya. Ya, seindah-indahnya malaikat saudara. Ya. Jatuh dia buang. Betul enggak? Betul enggak? Betul apa betul? Tapi manusia ketika jatuh dia turun. Betapa berharganya hidupmu. Jangan hidup oleh perkataan dunia. Kalau dunia sedang menjudge hidupmu, engkau gagal, engkau nggak bisa dipakai. Itu perkataan dunia. Tapi Yesus selalu bilang, aku mengasihimu. Sudah tahu kekuatan cinta? Oh, yang lagi pacaran pasti tahu. Biar dia ada di ujung Sumatera, dia di Papua, dia bisa kejar itu saudara. Capek enggak peduli saudara, itu cinta. Karena cintanya Tuhan terhadap umat-umatnya, surga dia tinggalkan. Demi saya dan saudara. Karena itu ada satu sosok yang saya suka sering bicara tentang yang namanya Daud. Tahu Daud? Ya, tahu Raja Daud? Arti nama Daud ada yang tahu di sini? Nanti dapat hadiah. Didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di sini. Ada yang tahu kata Daud, arti Daud? Arti kata Daud itu, nama Daud itu dicintai, beloved. Orang yang dicintai, dia tahu dia adalah orang yang dicintai. Sekalipun dia pernah mengalami yang mana ditolak, tidak diindahkan di tengah-tengah keluarga. Tapi dia tahu dia adalah orang yang dicintai Tuhan. Sampai ketika titik di mana dia harus berhadapan dengan Goliat. Goliat datang dengan intimidasi. Dia tahu aku ini disayang Bapa, tidak mungkin Bapa membiarkan saya. Sampai dia bilang ke Goliat, siapa orang yang tidak bersunat ini berani menentang barisan Tuhan. Tidak gampang perkataan ini lahir karena dia sadar siapa dia. Dia sadar bahwa dia sadar akan identitas dia. Dia adalah orang yang dicintai. Hal yang sama saya mau katakan, engkau adalah orang yang dicintai Tuhan. Goliat apa yang ada di depanmu hari ini? Tantangan apa yang mungkin kau bilang berat? Ini raksasa kehidupan. Nggak mungkin saya taklukkan. Saya mau katakan, kalau engkau adalah orang yang dicintai, nothing is impossible. Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Yang penting penyadaran ini datang. Kesadaran akan identitas akan mengubah segalanya. Ketika Adam dan Hawa jatuh, ya, Kejadian pasal 3 ayat 11. Yesus datang ke Taman Eden, dia cari. Dia bilang, Adam di mana engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu, dia kan maha tahu toh. Tapi Tuhan kenapa harus tanya, Adam di mana engkau? Tuhan butuh kejujuran. Sampai Adam, saya di sini lagi ngumpet Tuhan. Ini bahasa saya ya. Kami lagi telanjang. Ya, kami telanjang. Emang Tuhan nggak tahu mereka lagi telanjang?
Tuhan kan lagi tahu toh. Kami lagi telanjang. Tapi di ayat 11 itu dia bilang ini, siapa yang bilang kamu telanjang? Wow. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menjudge kita loh. Wow, keren nih. Keren banget loh itu. Bahkan ketika dia jatuh, dia cuma bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Artinya begini, Tuhan tidak menjudge saya. Mungkin kau bilang, Tuhan ini saya udah gagal, saya udah hancur. Saya ini berdosa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihimu. Sampai sama seperti peristiwa Yakub. Kenapa Tuhan harus tanya? Emang Tuhan tidak tahu siapa yang berhadapan dengan dia? Tuhan bilang, siapa namamu? Tapi dari kejujuran Yakub dia bilang, ini Tuhan, aku ini penipu. Aku ini Yakub, penipu Tuhan. Aku ini sumber kejahatan. Ketika dia jujur sama Tuhan, itulah titik awal di mana Tuhan merubah hidupnya. Identitasnya berubah. Hari ini engkau bukan lagi penipu, tapi engkau Prince of God. Siapa yang bisa ubah itu? Cuman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pendeta gak bisa lakukan itu, Tuhan yang bisa mengubahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu pastikan engkau jumpa Tuhan. Nggak usah peduli ketika engkau lagi nyembah raja di atas segala raja kok. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan dalam penyembahanmu, dia akan merubah segalanya. Haleluya. Amin. Nggak usah takut kalau dunia lagi bilang, lagi judge-mu dengan hal yang bilang, wah dia sih, orang itu sulit dipercaya. Nggak mungkin. Gagal dia. Dia lahir dari keluarga berantakan. Dia orang gak bisa dipakai Tuhan. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan mengasihimu. Amin. Amin. Kalau Tuhan mengasihimu, dia akan mengangkat engkau. Nah peduli, sekelam apapun yang sedang engkau hadapi, seberat apapun, mungkin engkau ada di ujung keputusasaan. Ingat, tali gantungan bukan jalan terakhir. Lompat dari apartemen bukan jalannya. Lari kepada Tuhan. Dan kau akan lihat tangan Tuhan terbuka atas hidupmu. Amin. Amin. Saya berdoa di tempat ini, setiap kita dimanapun, di pojok manapun kau duduk, Tuhan menjamah hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang tanpa batas merestorasi hidupmu. Dimanapun engkau berada, kalau hatimu terbuka, maka Tuhan akan melawat hidupmu dan membawa engkau kepada destiny yang Tuhan inginkan. Haleluya. Next slide, yang terakhir saudara. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah arah hidup. Arah hidup kita diubah. Ya. Tuhan memukul pangkal paha Yakub. Bukan karena Tuhan marah. Supaya apa saudara? Supaya Yakub gak berjalan seenaknya. Supaya dia berjalan harus berdasarkan tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Kalau dia masih gagah, wow keren. Lupa Tuhan. Ada satu virus yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Ada yang tahu? Saya pernah bilang ini kepada jemaat Tuhan yang selalu saya layani, selalu saya bilang ini. Ada satu virus yang lebih berbahaya, yang namanya apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Lupa. Virus lupa. Kalau bapak-bapak suka lupa jalan pulang. Di sini sih nggak ada. Haleluya. Kalau orang Kristen suka lupa diri. Dan lebih parah lagi, pura-pura lupa. Di sini nggak ada toh? Nggak ada yang ngaku. Bercanda saudara. Tapi kalau ini disentuh di hatimu, bertobat. Karena Tuhan mengasihi. Kita tahu firman, tapi sering kita pura-pura lupa untuk melakukannya. Kita tahu itu mengasihi itu dari perintah Tuhan. Tapi kadang-kala kita sulit untuk mengasihi. Betul? Ya, ada satu statement yang saya dengar luar biasa tentang wanita, saudara. Karena kebetulan kemarin hari Kartini. Sedikit ya saudara ya. Ya, hari Kartini. Wanita itu kalau disakitin sulit untuk melupakan. Yakin kan? Betul apa enggak? Yang wanita dong jauh, jangan yang pria ya. Yang wanita. Wanita itu kalau disakiti sulit sekali untuk melupakan. Betul? Wah, saya yang betul. Tapi kalau nyakitin, suka sering lupa.
Ujungnya nggak enak ya. Ya, giliran disakitin, saya nggak lupa dia. Tapi giliran nyakitin orang, dia suka lupa kalau dia udah nyakitin orang. Itu wanita. Karena itu awal kejahatuan manusia dimulai dari siapa? Wanita tuh. Itu hebatnya wanita loh, keren. Wanita banyak dicatat di Alkitab. Ya, awal kejahatuan wanita yang mulai. Tapi ingat, karya keselamatan dimulai dari wanita loh. Keren gak itu wanita? Coba kalau ada wanita di sampingmu, tatap dia. Keren ya. Haleluya. Amin. Keren gak? Wanita banyak kali catat. Yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi yang duluan siapa? Oh iya, yang pria lagi ngorok. Lagi bikin pulau di bantal, saudara. Ya, wanita udah ketemu Tuhan di sini. Berita baik. Hebat loh. Bahkan teologia tentang penyembahan di dalam Yohanes 4 itu dibuka kepada seorang wanita. Wanita siapa? Bagi orang itu jasnya yang dia wanita pelacur yang suka kumpul kebo, lakinya ada 4 yang tertulis di situ, yang nggak disebut banyak. Wanita tuh di situ. Ya, kalau ini sering baca Alkitab nggak? Perempuan Samaria tahu nggak? Ketika dia berbincang dengan Yesus di sumur karena mau ambil air, nggak usah buka kan, nanti kelamaan. Ya, betul nggak? Wanita tuh, tapi rahasia terbesar itu dibukakan kepada perempuan yang berdosa. Tidak dibuka di sinagog loh, tapi dibuka kepada perempuan yang berdosa. Penginjil pertama yang luar biasa itu perempuan Samaria. Satu kota datang ke Yesus. Ketika dia mengalami Tuhan, jumpa dengan Tuhan di situ, dia pulang, dia keluar, dia ke Samaria, dia bilang ada Tuhan di sana. Sebelum hadirnya Petrus, itu penginjil pertama wanita luar biasa, saudara. Haleluya. Spesial sekali itu wanita yang sudah menikah, bilang ke istrimu, papa bangga denganmu, ma. Papa bangga denganmu. Haleluya. Yang gak punya istri nanti di rumah, ya jangan cari, saudara, bahaya. Ya, bisa salah lihat, saudara, ya manifestasi liar bisa terjadi. Darah Yesus yang berkuasa, jangan sampai terjadi. Haleluya, amin, amin. Ingat, kalau identitas kita berubah, itulah powerful. Kita gak akan jadi orang yang agamawi. Betul enggak? Ya, kita gak akan jadi orang agamawi. Karena agama lebih menekankan kepada aktivitas, tapi identitas. Tapi Injil merubah identitas. Agama menekankan aktivitas, tapi Injil mengubah identitas. Haleluya. Amin. Amin. Memulai aktivitas tanpa membenahi identitas, saudara akan gagal. Jangan sibuk dengan, karena itu kalau orang yang enggak pulih dengan identitas, sedikit saya kembali ke atas sedikit, saudara. Orang yang enggak pulih identitasnya gini, saudara. Ketika dia memulai aktivitas, dia akan cari pengakuan di pelayanan. Cari pujian. Ketika tempik seorang udah enggak ada, dia muntaber, mundur tanpa berita. Atau mundur perlahan-lahan. Banyak orang seperti itu, karena identitasnya salah. Kalau dia benar-benar dirubah identitasnya, seberat apapun tantangan di pelayanan, dia akan tetap berdiri untuk Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, amin. Memulai aktivitas tanpa membenahi identitas kita akan gagal. Karena itu identitas itu penting. Penyadaran siapa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan itu akan mengubah arah hidup kita. Kesadaran akan tujuan hidup akan membawa kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Ingat, Tuhan kita adalah God of Covenant. Sama-sama bilang, God of Covenant. Tuhan perjanjian. Semuanya penuh dengan janji. Karena itu Alkitab kita ditulis apa? Perjanjian baru, perjanjian lama. Semua penuh dengan janji. Dan ingat, janji itu dia meterai dengan darahnya. Karena itu ketika saudara perjamuan kudus, dia bilang apa? Inilah perjanjian yang baru dan aku memeteraikan dengan darah. Artinya gini, reputasi Tuhan dipertaruhkan di situ. Setiap janji Tuhan tidak mungkin gagal. Bahkan firman Tuhan bilang, satu titik dari perjanjian Tuhan tidak mungkin gagal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari satu iot, perjanjian Tuhan itu gagal. Artinya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Persoalannya ada di hidupmu. Kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, alamilah perjumpaan dengan Tuhan setiap saat.
Mari saya mengundang pemain musik.